disediakan. Baiklah, selanjutnya kita mulai kajian pada pagi ini dengan membaca melepas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ustaz dia ini sedang ini dan pada musyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpah ruahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semuanya masih dipermudah. Kita semua masih bisa memudahkan langkah kaki kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sama-sama menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita lalui semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh saudara kita, sahabat kita yang menyampaikan sebagai MC tadi, bahwasanya kajian kita di subuh hari ini yaitu dalam rangka mengkaji bagaimana caranya mencari keberkahan di dalam kehidupan ini. Sebelum kita masuk membahas tentang mencari keberkahannya, mari kita sama-sama kaji bersama, simak bersama seperti apa sih gambaran hidup yang sesungguhnya yang Allah inginkan dari kita semuanya di dalam menjalankan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat yang ke-20. Kalau Bapak dan Ibu yang di sampingnya ada Al-Qur'an bisa sambil dilihat. Surat Yunus ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. Ini adalah perumpamaan kehidupan yang Allah titipkan kepada kita. Kita bisa gambarkan, kita bisa kaji, kita bisa ambil seperti apa sih
setetes kehidupan yang Allah titipkan kepada kita ini, gambarannya seperti apa? Kehidupan ini dimulai dari sesuatu yang tidak ada, kemudian berakhir pun tidak ada. Gambarannya sangat ringkas. Allah Subhanahu wa taala berikan tamsil di dalam surat Yunus ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya Kehidupan di dunia ini Allah gambarkan persis seperti dengan di dalam surat Yunus ayat yang ke-24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan ini, kehidupan dunia ini diibaratkan seperti anugerah air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Kemudian dari air hujan itulah tumbuh subur dari tanah yang begitu gersang, tanah yang tadinya tidak ada kehidupan, kemudian begitu Allah anugerahkan air hujan, wasilah dari air hujan itulah tumbuh-tumbuhan yang begitu subur, yang berasal dari tanah yang tidak ada apa-apanya, kemudian bertumbuhan rizki Allah. Allah tumbuhkan itu tumbuh-tumbuhan, kemudian buah-buahan yang mencukupi kehidupan manusia. Kemudian buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu dimakan oleh manusia itu sendiri dan dimakan oleh hewan-hewan ternak dan binatang-binatang lainnya. Kemudian setelah manusia mengira ataha amrun, ketika kita sudah mengira bahwasanya tumbuh-tumbuhan, kekayaan yang Allah titipkan kepada kita semuanya, manusia mengira bahwasanya itu sudah menjadi miliknya. Ataha amruna laila wa nahara, kemudian Allah datangkan yang namanya keinginan qudratullah, keinginan dan kekuasaan Allah, yang Allah ambil kembali anugerah itu lailan wa nahara. Entah itu Allah mulai cabut dari waktu malam ataupun dari waktu di siang hari. Allah ambil kembali semua yang sudah Allah anugerahkan. Entah itu begitu manusia sudah merasa bahwasanya rumah yang sudah kita miliki begitu megah, hasil jerih payah diri, kekayaan yang dia tumpuk hasil jerih payah diri, kemudian kendaraan yang begitu megah, kendaraan yang berlimpah, yang banyak, yang dia kumpulkan hasil jerih payah dirinya. Ataha amruna, kemudian Allah mulai berikan tanda-tanda akan dikembalikan lagi anugerah itu, akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tidak terasa rambut kita sudah berubah, yang tadinya hitam menjadi putih.
Yang tadinya kita muda belia, begitu gagah tidak terasa kita mencari anugerah itu, tiba-tiba perlahan sudah diberikan, diambil kembali itu kesehatannya. Entah itu tiba-tiba kita mengeluh, ya Allah, begitu datang ke masjid bicara sama temannya, ini udah mulai rematik, kaki saya ini udah mulai pelan-pelan, udah mulai sakit. Kemudian kalau bangun tidur ini rasanya kalau nggak langsung duduk dulu rasanya nggak bisa bangun. Pelan-pelan ataha amruna. Kapan itu datang? Ketika manusia sudah merasa, oh ini adalah harta yang saya kumpulkan, ini milik saya. Tidak akan ada yang bisa mengambil dari diriku harta yang aku usahakan dari semenjak aku kecil. Di dalam surat Yunus, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, itu gambaran hidup yang Allah titipkan ini ibaratkan anugerah air. Setetes air hujan yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Kemudian pada saatnya ataha amruna laila wa nahara, pada saatnya Allah akan ambil kembali. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang sekarang menjadi pejabat, jangan merasa itu jabatan sebagai segala sesuatu dia jadikan sebagai manusia yang jauh dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Justru di jabatannya itulah semakin dekatlah dengan Allah ketika Anda mendapatkan jabatan. Semakin dekatlah dengan Allah ketika Allah titipkan kekayaan. Ataha amruna laila wa nahar. Karena ada saatnya Allah akan cabut kembali. Tidak pantas kita bersombong diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekayaan yang kita miliki. Tidak pantas manusia bersombong diri. Tidak pantas manusia menjadi angkuh dengan pangkat dan jabatan yang dia miliki, kemudian bisa semena-mena dia katakan dengan seenaknya, dengan pangkat jabatannya dia semena-mena menzolimi orang-orang yang lain. Ataha amruna, karena semua itu akhirnya akan Allah ambil kembali. Maka ad-dunya fan, dunia ini fana. Semuanya saatnya akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani di dalam beberapa hal ketika saat menyampaikan di kajian beliau sangat heran terhadap 3 jenis manusia. Beliau sangat heran kepada 3 jenis manusia. Siapa mereka? Yang pertama, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani mengatakan, saya sangat heran kepada manusia yang khawatir atas kehidupan rezekinya, yang mengkhawatirkan akan kehidupan masa depannya, yang mengkhawatirkan akan rezekinya. Sementara Allahur Razzaq, Allah lah yang akan memberikan rezekinya, Allah lah yang sudah menjamin rezekinya. Syekh Mutawalli katakan, ketika beliau melihat begitu orang khawatir terhadap masa depannya, terhadap besoknya akan makan apa, Syekh Mutawalli katakan, wallahu razim, Allah lah yang menjamin rezekinya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kemudian ia heran kepada orang yang berbondong-bondong membangun istana. Banyak orang yang mindsetnya itu membangun, mengumpulkan kehidupan dunia ini. Sementara maskanuhu al-qabr, sementara tempat tinggal terakhirnya adalah hanya ukuran kurang lebih 2 kali 1 meter. Ia adalah kubur. Itu adalah tempat terakhir dia akan tinggal. Sementara yang dia akan bangun, bangunan-bangunan istana-istana yang dia bangun, semuanya akan dia tinggalkan. Tempat tinggal abadinya hanya ukuran 2 kali 1. Itu adalah berada di dalam tanah dan akan hidup berdampingan dengan cacing tanah. Kemudian yang ketiga yang diherankan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani adalah orang yang menghabiskan waktunya, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah di dalam tentang waktu, wal 'ashr innal insana lafi khusr.
Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bersumpah tentang waktu. Sesungguhnya dengan waktu ini banyak manusia yang terkelabui dengan waktu. Berangkat pagi, pulang sore, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, kemudian banting tulang mencari kekayaan, mengumpulkan rezeki, dia lupakan detik-detik waktunya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Siapa yang beruntung? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang beruntung yang melewati waktu itu, merekalah ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beramal saleh. Iman dan beramal saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang di saat setiap waktunya itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak para ulama, satu contoh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau disodorkan kekayaan, disodorkan harta yang berlimpah, beliau terima tapi hanya sebagai wasilah saja, sebagai wasilah kebaikan. Jadi harta yang Allah titipkan itu sebagai wasilah menyenangkan orang lain. Harta yang Allah titipkan kepada kita ini wasilah, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berikan kepada yang berhak. Karena sesungguhnya hakikatnya harta yang kita miliki itu harta yang sudah kita bagi-bagikan dalam rangka menunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang kita miliki ini belum tentu punya kita. Harta yang ada di deposito ibu itu belum tentu punya ibu. Sertifikat yang atas nama ibu itu tidak abadi punya ibu. Begitu kita dipanggil, ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sekejap itu pun sertifikat berubah nama. Betul nggak Bu? Tidak ada yang kita bawa. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang dekat dengan Allah, beriman kepada Allah dan senantiasa beramal saleh. Setiap waktu yang kita lewati, niatkan, jadikan ia adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan diniatkan. Bapak berangkat untuk ke tempat kerja, begitu keluar rumah sudah niat bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya keluar rumah ini, saya niatkan untuk mencari rezekimu ya Allah, dalam rangka memberikan nafkah kepada keluargaku ya Allah. Setiap langkahnya Bapak tidak ada yang sia-sia. Malaikat Raqib sibuk mencatat langkahnya Bapak itu, bukan langkah yang sia-sia. Itulah sepandai-pandainya orang, sepandai-pandainya orang. Ibu keluar pergi ke pasar, niatkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Saya niat pergi ke pasar untuk belanja, kemudian hasil belanjanya saya akan masak untuk apa? Memberikan makan untuk keluarga dan anak-anak. Setiap langkah ibu tidak sia-sia, dinilai ibadah. Malaikat Raqib sibuk mencatat sebagai amal baik, amal saleh ibu sekalian. Setiap langkah indah, sebetulnya mudah. Sebetulnya mudah menjadikan setiap waktu yang kita lewati bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah yang kita lewati bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah perumpamaan hidup ini Pak. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan semata, mata'ul ghurur dan permainan belaka. Dunia ini ibarat kalau kita sedang bermain itu permainan aja. Jangan diambil hati hidup di dunia ini. Jangan pakai hati.
Hari ini kita rezekinya banyak, duitnya banyak, besok-besok tahu-tahu udah nggak ada. Bener nggak Pak? Duit udah kayak air. Hari ini dapat kita rezeki, kita dapat nih proyek, dapat ber-MM. 1 bulan, jangankan 1 bulan, bisa 1 minggu, duit 100 juta hilang. Betul Pak? Maka jangan pakai hati gitu. Yang terbaik dunia ini, anggaplah ini kita hanya seperti digambarkan dalam Al-Quran. Ini ibarat air hujan kemudian turun. Begitu saat kita ini sudah lupa, Bapak mengumpulkan uang, mengumpulkan harta. Begitu saat kita ini lupa, karena godaannya itu harta, tahta, wanita. Dan jelas godaannya adalah harta, tahta, wanita. Di saat susah, ya Allah, lapangkan rezeki saya, ya Allah. Di saat susah ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kok hidup begini amat, susah amat ya Allah. Usaha di sana mentok, dagang kok gak laku-laku ya Allah. Kenapa bisa begini? Allah kasih rezekinya. Begitu sudah dikasih lancar, pangkatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dagangannya laris manis. Begitu di saat sibuk, pelan-pelan lupa sama yang kasih rezeki. Sholat yang tadinya rajin, ke masjid At-Taqwa subuh rajin, begitu dagangannya laku sampai malam, mulai sholatnya, subuhnya mulai di rumah. Manusia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka yang terbaik, dekatlah selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh dari majelis ilmu Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah wasilah kita saling mengingatkan. Wasilah para asatidz, para guru, para kiai mengingatkan kita. Khususnya di pribadi Al-Fakir dan umumnya kita semuanya saling mengingatkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa tentang kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gambarkan di dalam surat Yunus tadi. Kemudian bagaimana kita caranya agar kita bisa menggapai hidup ini, hidup yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang indah, di dunianya sumringah, kaya raya, makmur, gemah limpah, loh jinawi, begitu di akhirat masuk surga. Mau gitu Pak? Ibu mau gitu gak? Allah, semua juga mau ya. Kita mau banget. Gimana caranya di dunia ini kita hidup dalam keadaan begitu sulingnya, hidup kita ini penuh dengan kecukupan dari Allah. Begitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya punya sahabat namanya Dr. Almarhum Dr. Fuad Muzakir. Saya iri sama dia. Kenapa itu? Ketika waktu sama-sama ngaji di Damaskus dulu, sama-sama tahfidz, ngambil sanad di Syekh Qura di Damaskus. Alhamdulillah beliau selesai. Begitu kembali beliau menjadi imam Baitul Izzah di Bengkulu. Allah karuniakan, mudahkan, Allah berikan mudahkan membangun pesantren tahfidz di Bengkulu. Tapi apa yang saya sangat terharu dari kehidupannya. Mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian pernah lihat di saat Covid kemarin, di saat lagi tinggi-tingginya, ada seorang imam masjid yang meninggal ketika saat khutbah kedua, ketika saat sholat Jumat. Itulah sahabat saya Dr. Fuad Muzakir. Begitu saat sholat Jumat, khutbah kedua, beliau duduk gak bangun. Begitu DKM melihat sudah tergeletak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya irikan kenapa? Bagaimana tidak husnul khatimah? Wafat dalam keadaan berwudu, sudah pasti berwudu.
Karena khotib menyampaikan khutbah Jumat salah satu rukunnya harus dalam keadaan berwudu. Kemudian sedang menyampaikan ilmu, sedang menyampaikan melaksanakan rukun Jumat, khutbah Jumat, menunaikan, kemudian Allah cabut tanpa menyusahkan siapapun. Kemudian Allah angkat begitu, Masya Allah, disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau ingat dengan beliau ini, kenapa? Ya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam, enggak tahu. Kita ini biasanya Bapak Ibu sekalian, endingnya kita ini itu tergantung dari kebiasaannya. Benar nggak? Tergantung dari kebiasaan. Ada pawang ular meninggal dipatok ular. Nggak ada ceritanya pawang ular meninggal digigit macan, dimakan macan. Yang ada pawang ular beritanya dipatok ular. Ada pawang buaya meninggal dimakan buaya. Sama, tergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya itu megang tasbih aja susah, berapa banyak di saat kita mendampingi orang yang sakaratul maut susah menyebutkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibimbing di telinganya itu Pak, susah. Kenapa? Karena memang sehari-harinya dia jarang itu yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipikirkan adalah, ya Allah, bagaimana ya hari ini saya omsetnya dapat berapa ya? Bagaimana ya saya hari ini saya target tahun depan saya harus punya ganti mobil. Ganti mobil boleh Pak, boleh, kenapa tidak boleh? Boleh, sangat boleh. Tapi diniatkan apa? Diniatkanlah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang gak boleh Pak Ustadz bercita-cita untuk mengumpulkan dunia ini? Boleh, silahkan. Tapi apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kan kata baginda Nabi, kalau kita ini mikirkan urusan dunia, ini Rasul sendiri. Hadisnya sahih, Rasulullah mengajarkan kalau kita berhitung untuk urusan dunia, berhitunglah seolah-olah kita ini hidup untuk selama-lamanya. Itu Rasul yang ngajarin. Kalau Bapak dagang, berhitunglah sebagai pedagang yang kira-kira mengumpulkan untung sebanyak-banyaknya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abad. Nabi yang mengatakan begitu. Kalau bisnis yang benar. Jadilah pebisnis yang benar, pedagang yang jujur, pedagang yang sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang belakang, nggak bisa begitu. Hiduplah kalau berbisnis, kalau berusaha, hitunglah usaha itu seolah-olah kita hidup untuk selama-lamanya. Tapi kata Nabi, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jikalau kita ingat untuk akhirat, bergegaslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kita itu akan dipanggil besok, seolah-olah kita itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok kan. Jadi nggak ada ceritanya akhirnya tersia-siakan setiap waktu, setiap detik yang kita lewati kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pandai adalah begitu di saat dia usaha, di saat dia sedang berbisnis, di saat dia sedang dagang, di saat dia sedang menunaikan pekerjaannya, melaksanakan tugasnya, tetapi di setiap menitnya itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Hanifah, seorang imam, faqih, muhaddits wa faqih, alim faqih, salah satu daripada ulama mazhab, seorang ulama mazhab, tapi dikenal sebagai pedagang, pebisnis. Beliau pebisnis di pasar. Setiap kali beliau duduk di tempat di tokonya, selalu setelah dibuka, jikalau tidak ada orang yang datang, tidak ada
pembeli yang datang apa yang dibaca? Al-Qur'annya, Pak. Setiap hari beliau itu menghatamkan Al-Qur'annya di dalam setiap hari. Coba bayangkan bagaimana orang yang bisa hatam Al-Qur'an, Pak, kalau tidak sibuk membaca. Sesibuk apapun, Pak. Bapak di toko, ibu di tempat jualannya. Kalau tidak ada orang yang datang, pegang Al-Qur'annya, disimpan di sini. Itulah hidup yang penuh dengan arti dan penuh dengan makna. Berniaga akan tetapi sambil kita membaca Al-Quran, insya Allah perniagaan yang berkah yang Allah akan turunkan kepada kita, Allah akan berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memberikan sebuah contoh tentang kehidupan Imam Bukhari, kehidupan yang sangat berkah sekali daripada Imam Bukhari. Kenapa demikian? Sudah teruji bagaimana berkahnya hidup Imam Bukhari. Karena dengan karyanya beliau saja, beliau hidup luar biasa dengan berkarya, dengan menulis buku yang kita kenal dengan kitab Sahih Bukhari. Itu adalah merupakan harta karun. Harta karun bagi umat Islam sampai hari kiamat. Yang Imam Bukhari tinggalkan itu yang namanya kitab Sahih Bukhari. Gimana tidak berkah? Orangnya sudah meninggal. Ketika kita baca kitab Sahih Bukhari atau para asatid, para kiai menyampaikan hadis-hadis yang dinukil daripada kitab Sahih Bukhari, itu pahalanya ngalir untuk beliau. Berkah. Bagaimana tidak berkah? Akan terus mengalir. Bukan hanya harta karun yang beliau turunkan kepada kita. Sesungguhnya beliau itu semakin menumpuk istana kekayaan di akhirat. Setiap hadis yang kita kaji, setiap hadis Rasulullah SAW yang disampaikan para guru-guru yang dinukil dari kitab Sahih Bukhari, pahalanya ngalir kepada Imam Bukhari. Hidup yang daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari itu ajami. Walaysa Arabiyan, innahu ajami. Sama kayak kita. Imam Bukhari itu dinisbatkan dari Bukhara. Bukhara itu di sebuah daerah yang saat ini adanya di Uzbekistan. Sama apa bedanya dengan Indonesia? Apa bedanya sama Tangerang? Emang Uzbekistan ngomongnya bahasa Arab. Kalau Bapak ke Uzbekistan, nggak ketemu orang di sana. Bahasa Arab yang bisa bahasa Arab itu sama kayak di Indonesia. Bahasa Arabnya kalau dibilang bahagia ya, alhamdulillah. Ya sama kayak kita, alhamdulillah. Kalau senang kita bilang alhamdulillah. Bapak-bapak jalan ke Uzbekistan, di Bukhara, begitu ada mobil ambulan lewat yang disebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama di Tangerang. Begitu ambulan dalam kitab Tabaqatus Sahabah wa Tabi'in. Imam Bukhari itu, Pak, kalau ngafal satu sahabat, bukan cuma hafal cuma namanya doang. Sanadnya dia tahu. Bapaknya ini, ibunya ini, fulan bin fulan sampai kakeknya. Kemudian kalau satu sahabat itu, dia teman-temannya siapa, dia tahu. Ditulis di dalam kitab Tabaqatus Sahabah wa Tabi'in. Sampai alamat rumahnya dia tahu. Tinggal di mana, ngajinya sama siapa, gurunya siapa, ditulis sama dia. Hebatan Imam Bukhari. Umur 18 tahun menulis 10.000 hadis. Makanya setelah Al-Quran adalah Al-Hadis Sunnah. Kitab hadis nomor 1 di atas para kitab-kitab hadis yang lain. Nomor 1 adalah Sahih Bukhari. Kemarin ada yang sempat meragukan tentang sahabat Abu Hurairah. Biasa, zaman sekarang ini kan luar biasa, Pak. Ujiannya umat Islam ini macam-macam. Luar biasa, jangan pernah heran. Anggaplah ini adalah tentang keabsahan hadis.
Abu Hurairah. Abu Hurairah diragukan keabsahan hadis. Abu Hurairah itu yang dinukil di dalam kitab Sahih Bukhari ada sekitar 5.472 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau beliau ini, orang ini meragukan keabsahan Abu Hurairah, berarti meragukan 5.472 hadis. Dan hukum-hukum yang diistimbatkan, yang diambil dari hadis-hadis Imam Abu Hurairah, begitu nista, Pak. Abu Hurairah saja dinukil, Imam Bukhari saja menukil Abu Hurairah di dalam kitabnya. Seorang ulama muhaddis besar yang faham betul 1.000 sahabat dan para tabi'in, ditulis dengan karangannya, tidak pernah meragukan tentang Abu Hurairah. Sementara ini meragukan kowe ki sopo? Sampai ini siapa? Allah Akbar, Pak. Sedih, Pak. Sedih. Fitnah umat Islam saat ini luar biasa. Yang terbaru di Bandung. Wallah, itu kalau dilihat masalah gimana nggak sedih. Guru pesantren, kiai pesantren menodai santriwati. Sebanyak 14 santriwati menjadi korbannya. Sedih banget, Pak. Tapi apa yang benar, maaf, pesantren apa itu? Dilihat. Kalau kontennya kan begitu, temanya kan enak, pesantrennya yang dihabiskan, guru ngajinya dihabiskan. Fahamnya apa? Ternyata itu fahamnya adalah faham Syiah. Yang di situ membolehkan nikah mut'ah. Tapi yang diambil temanya adalah guru ngaji memperkosa santriwatinya sebanyak 14 orang, terakhir sampai 21. Kenapa nggak disebutkan di situ pesantren Syiah? Fitnah umat Islam. 20 tahun yang lalu, tahun 2000, saya ambil pasca sarjana di Fatah, Universitas Fatah Islam, cabang Mesir. Ketika saya ambil materi fikih muqarrar, perbandingan fikih, dosen saya adalah saat itu Syekh Abdurrahman Al-Araksusi. Beliau adalah mufti Tripoli, Libanon. Di Libanon Selatan. Yang mayoritas di situ, di situ banyak yang mengikuti Syiah di situ. Masyarakatnya banyak yang mengikuti paham-paham Syiah di situ. Syekh Abdurrahman begitu saat ngajar datang ke kelas, saya masih ingat itu 20 tahun lalu, tahun 2000. Masuk ke kelas Syekh Abdurrahman, murid-muridnya saat itu kurang lebih ada sekitar 25 orang. Beliau duduk, ya bunayya, Allah kasih. Ana jalis fi darul fatwa. Kata Syekh Abdurrahman, wahai anak-anakku, saya sedih banget. Kenapa Syekh? Saya sehari-hari itu kan duduk di Darul Fatwa. Jadi kalau ibaratnya di Tripoli di sana itu kan Darul Fatwa itu seperti kantor MUI untuk konsultasi keagamaan. Konsultasi keagamaan, kemudian ada orang datang, bapak-bapak atau ibu-ibu datang untuk bertanya tentang hukum-hukum, tentang seputar tentang hukum Islam. Ana jalis, wallahi kazim. Ja'ani imra'atun ma'a ibnihi. Saya kemarin kedatangan seorang ibu-ibu, kemudian dia bawa anaknya laki-laki, kurang lebih umurnya sekitar 12 tahun. Kenapa wahai guru? Dia bawa 12 tahun anaknya laki-laki, kemudian dia nangis kepada saya. Dia katakan, ya Syekhi, bagaimana caranya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kenapa kau minta aku tunjukkan caranya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Syekhi, engkau tahu ini anak laki-laki yang kubawa, yang sekarang umurnya kurang lebih 12 tahun. Saya tidak tahu siapa bapaknya. Terheran-heran Syekh Abdurrahman. Baik, ente Sunni, engkau ahli sunnah wal jamaah. Ana Syi'i. Saya adalah manusia Allah.
Jadi kau nggak tahu ini siapa yang kau bawa, bapaknya siapa? Nggak tahu. Itu 20 tahun yang lalu, Pak. Petaka sosialnya ternyata sekarang di Bandung itu. 20 tahun yang lalu saya sudah mendengar, melihat seperti itu yang disampaikan itu di Libanon kecil, masyarakatnya kecil. Tapi apa? Mohon maaf, yang namanya nikah mut'ah, gonta-ganti pasangan. Apa bedanya? Sementara begitu diceraikan dalam keadaan nggak tahu seperti apa tanggung jawabannya, tidak tahu. 20 tahun yang lalu, dan itu di Lebanon Selatan. Dan saya masih ingat, ya Allah, kenapa kok terjadi di negeri yang kami cintai ini, ya Allah. Makanya hati-hati mencari guru, mencari pesantren. YouTube, ya begitu. Saya baca komentar-komentar ini, mereka ya udah dia terjadi mengikuti kita itu. Gitu. Kalau saya memberikan komentar juga, coba deh baca surat At-Taubah itu yang hanya 97. Dia memotong bahwa Arab itu cuma sekedar Arab, tapi sebetulnya Arab itu adalah Arab Badui. Sebelum, bukan sesudah gitu. Tapi dia tidak membaca lagi ayat ini itu dari 97 sampai 16. Kalau kita penting lagi 106 belakang itu sebetulnya itu bukan begitu. Itu adalah Arab Badui yang dikatakan bahwa yang kafir, munafik itu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah benci dengan satu kaum, apalagi kalau digiring untuk membenci orang Arab. Kenapa? Suka tidak suka, senang tidak senang. Ada seorang laki-laki yang bisa memberikan syafaat kepada kita di akhir hayat. Beliau adalah baginda Nabi dan beliau adalah Arabi. Suka tidak suka, senang tidak senang, terlepas di sana Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, orang yang tidak takut dengan Allah, Dajjal atau segala macam. Orang yang mampu akan memberikan syafaat satu-satunya orang itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah orang. Jangan pernah antipati. Memang benar, iman itu ada di sini. Bapak bisa lihat kehidupan di mana saja, di Indonesia, mau di Kairo, mau di Libanon, mau di Mesir, mau di Mekah, mau di Jeddah, segala macam. Ya Abu Jahal, ya Abu Jahal. Jangan dikira di Indonesia Abu Jahal nggak ada. Abu Jahal yang banyak juga, yang sifatnya sama dengan Abu Jahal yang saya katakan. Iman itu di sini. Jangan dilihat dari sosok. Dan jangan pernah menggiring untuk membenci Arab. Kenapa? Bagaimanapun Allah titipkan, Allah turunkan syariat Islam ini melalui lisan Nabi, dan itu adalah orang Arab. Kalau kita bahas, kita kaji, kenapa bahasa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, representatifnya Al-Quran, kenapa bahasa Arab? Kenapa bukan bahasa Sanskerta? Kenapa bukan bahasa Indonesia? Kenapa bukan bahasa Jawa? Kenapa bukan bahasa Persia? Kenapa bukan bahasa Turki? Kenapa Arab? Itulah memang Allah menginginkan demikian. Dan kalau kita kaji kenapa Al-Quran itu dengan bahasa Arab, Pak? Bahasa Arab itulah yang bisa merepresentatifkan kalimat-kalimat Allah, keinginan-keinginan Allah. Itu bisa, yang bisa merepresentatifkan itu dengan bahasa Arab. Maka di dalam bahasa Arab ada satu kalimat terkadang memiliki artinya banyak. Kalau kita pergi bahasa Inggris, go. Kalau udah bahasanya go, ya pergi. Tapi bahasa Arab kalau dhahaba atau ada beberapa kalimat yang artinya itu multi, banyak penafsirannya. Salah satunya kenapa Allah memilihnya bahasa Arab, karena yang bisa merepresentatifkan, yang bisa sebagai mewadahi
Kalimat Allah itu hanya bahasa Arab. Kenapa Allah pilih bahasa Arab? Karena memang Allah menginginkan demikian. Sementara kalau akhlak manusia apa sama. Saya sudah keliling kemana-mana Pak. Negara-negara hampir saya semuanya sudah. Eropa pun juga alhamdulillah. Turki semuanya hampir sudah. Uzbekistan pernah sama. Abu Jahal di mana-mana sama. Enggak di Jakarta, enggak di Kairo, enggak di Libanon, enggak di Jordan sama. Tapi jangan pernah benci tendensiusnya kepada perorangan atau sukunya. Karena itu adalah murni dari personalnya. Baik itu ulama, baik itu kiai, itu personalnya. Kewajiban kita adalah bagaimana caranya mencari, memilih Pak. Para ulama, para kiai yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar ikhlas lillahi kalimatillah. Itulah bersandarlah, dekatlah dengan para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh itu terkadang enggak mau dikasih tahu, Pak. Orang-orang saleh itu biasanya hanya ingin jadi artis langit, enggak mau jadi artis dunia, Pak. Penghafal Quran yang mojok setiap malam di pinggiran ngapalin Quran, apa pengen disebut sebagai artis dunia? Enggak, banggalah jadi artis akhirat. Bangga jadi artis akhirat. Banggalah ketika suara kita ini dikenal oleh malaikat. Enggak usah bangga suara kita didengar, dikenal oleh manusia. Banggalah ketika apa? Ketika kita menandakan tangan minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa hamba ya Allah. Malaikat bersaksi, ya Allah aku kenal suara ini ya Allah. Ia yang selalu meminta-minta, ia yang selalu merintih-merintih, ia yang selalu berpuasa, ia yang selalu dekat mencari ridhamu ya Allah. Aku kenal dia ya Allah. Bangga dengan itu. Selebihnya no way. Selebihnya lupakan saja. Banggalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk, minta bimbingan dari Allah, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjauhi semua larangan-larangan Engkau ya Allah. Berikan kekuatan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjalankan semua perintah-perintah Engkau ya Allah. Cukup sudah. Mudah-mudahan Pak, fitnah dunia semakin luar biasa. Tadi kita sudah sampaikan beberapa tentang fitnah dunia. Itu adalah bagian dari fitnah dunia. Tapi pandai-pandailah kita mencernanya. Insya Allah mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan daripada fitnah-fitnah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat kajian kita ini. Insya Allah kita berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Insya Allah di dalam pengajian yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala